Hari ini, saya ingin memulai dengan melihat kengerian yang terjadi di Gaza. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang peduli. Kengerian yang diberitakan kepada Anda, kengerian yang dilaporkan oleh media Anda, dan yang juga bergema di media sosial. Dan untuk melakukannya, tidak ada cara yang lebih baik selain langsung ke sumbernya, kepada orang-orang yang benar-benar mengalami kenyataan itu sendiri. Dan itu adalah masyarakat Gaza yang ada di Gaza. Jadi, mari kita lihat kengerian hidup di Gaza yang sedang dibagikan oleh warga Gaza di antara mereka sendiri. Lihatlah penderitaannya. Lihatlah kemiskinannya. Lihatlah kelaparan yang mengerikan itu. Lihatlah kondisi serba kekurangan. Oh, betapa sengsaranya. Dan lihatlah pemborosan itu. Ini bukan gambar yang saya buat-buat. Ini bukan gambar dari IDF. Ini adalah gambar-gambar yang dibagikan warga Gaza satu sama lain di media sosial berbahasa Arab mereka. Gambar-gambar yang tidak mereka sangka akan dilihat dunia luar, atau bahkan tidak mereka pedulikan jika dunia luar melihatnya. Namun, meskipun Anda baru saja melihat ini, narasi di luar negeri tetap berlanjut. Naskahnya tidak pernah berubah. Media, mereka tidak memberitahu Anda bahwa setiap hari, rata-rata hingga 600 truk bantuan masuk ke jalur Gaza. Perhitungan yang dilakukan di Israel menunjukkan bahwa sekitar 120 truk per hari sudah cukup untuk memberi makan penduduk Gaza. Dan itu berarti kita sedang membicarakan hampir 5 kali lipat dari jumlah yang sebenarnya mereka butuhkan. Akibatnya, sebagian cukup besar dari truk-truk itu membawa barang dan produk lain untuk memastikan tidak ada kekurangan bagi penduduk Gaza. Dan sebenarnya mereka memiliki lebih banyak makanan daripada yang bisa mereka konsumsi. Tuduhan terhadap Israel tidak pernah berhenti cukup lama untuk bertanya, jika ini adalah kelaparan, mengapa mereka sama sekali tidak mirip dengan para korban kekejaman yang pernah kita lihat sebelumnya? Jika ini adalah pengepungan, mengapa terlihat seperti mereka berada di pusat perbelanjaan? Jika ini adalah kehancuran, mengapa mereka mengadakan pernikahan di tempat yang terlihat seperti kawasan hiburan malam? Dan sementara warga Gaza menunjukkan kebenaran kepada Anda, para aktivis woke barat terus-menerus memberitahu Anda seperti apa kebenaran itu seharusnya, sesuai dengan apa yang didiktekan oleh propaganda mereka. Dan Anda akan melihatnya di kolom komentar di sini, di acara ini sendiri. Para Islamofasis di satu sisi, dan para groiper yang tidak tahu apa-apa di sisi lain, mengabaikan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, dan malah memproyeksikan apa yang ada di otak mereka yang bodoh. Jadi kita punya satu lagi kapal, cinta Eropa yang pamer kebajikan, sekaligus armada pelecehan dan penganiayaan seksual, datang ke Gaza untuk apa sebenarnya? Membawa makanan? Lihat lagi makanan yang mereka punya di Gaza. Satu lagi kapal berisi aktivis, influencer, dan penyelamat yang merasa ditunjuk sendiri, datang untuk menyelamatkan orang-orang yang, menurut unggahan media sosial mereka sendiri, keadaannya jauh lebih baik daripada yang digambarkan dalam video penggalangan dana para aktivis itu. Sebuah armada yang datang dengan skandalnya sendiri, karena tidak ada yang lebih mencerminkan misi moral selain tuduhan pelanggaran dan kekacauan internal, sebelum mereka bahkan sampai ke Timur Tengah. Jadi saya tanya lagi, sebenarnya untuk apa mereka datang ke sini? Untuk membawa obat-obatan? Atau hanya sekedar gestur simbolis untuk direkam dan diunggah ke TikTok? Meningkatkan jumlah penonton di media sosial untuk menaikkan penghasilan mereka sendiri? Mungkin. Mungkin membawa beberapa kambing untuk hobi favorit pria Gaza? Siapa yang tahu? Karena jika kelaparan benar-benar menjadi masalah di sini, Anda akan mengharapkan armada kapal menuju tempat-tempat yang benar-benar dilanda kelaparan dan krisis yang benar-benar sedang terjadi. Sama seperti genosida Tutsi di tahun 90-an atau Yazidi di Irak 1 dekade yang lalu. Ngomong-ngomong, tidak ada satu kata pun protes tentang fakta bahwa Gaza menjalankan pasar perdagangan budak aktif untuk gadis-gadis Yazidi yang ditangkap oleh ISIS dan kemudian dijual kembali selama lebih dari 10 tahun. Dan itu masih terjadi dan mereka masih ditahan serta dianiaya di Gaza. Tapi bagaimana dengan Somalia, atau Kongo, atau Sudan Selatan, Nigeria Utara? Semua hal ini masih terjadi sampai sekarang. Tempat-tempat ini, tempat di mana seluruh populasi dimusnahkan, sementara dunia cuma melewatinya begitu saja saat menggulir layar, seolah itu cuma bisikan. Tidak ada armada kapal yang pergi ke sana. Tidak ada kampanye viral yang diadakan. Tidak ada dukungan dari selebriti. Tidak ada pemuda Eropa yang antre untuk menyelamatkan orang Afrika yang tewas dalam jumlah ratusan ribu. Saya rasa jika masalah itu tidak bisa diatasi dengan mengumpulkan sekelompok artis pop di studio yang menyanyikan lagu We Are the World, mereka akan langsung melupakannya. Karena tragedi-tragedi itu tidak melahirkan klik-klik sosial.
Mereka tidak menjadi tren. Mereka tidak menawarkan kenikmatan emosional yang bejat dan menyimpang saat menentang Israel. Jadi, kemarahan itu digunakan secara selektif. Bukan di mana penderitaannya paling besar, tapi di tempat yang paling mudah secara politik. Jadi sekali lagi, kenapa? Benar-benar, kenapa? Jelas bukan karena kelaparan. Kecuali kamu seorang wanita Gaza yang suaminya seorang teroris telah terbunuh dan sekarang mantan rekan-rekannya memanfaatkanmu secara seksual agar kamu bisa mendapatkan makanan, seperti yang saya laporkan minggu lalu. Mungkin ini hanya pemuda barat yang menyedihkan, yang mencari makna dalam kehidupan mereka yang membosankan. Mereka memilih pergi ke laut karena berjalan di jalanan ibu kota Eropa saat ini bisa sangat berbahaya, terutama bagi perempuan. Lihat betapa mudahnya menyebarkan klaim berlebihan yang memutarbalikkan kenyataan. Saya belajar dari yang paling lihai di antara para aktivis yang mengaku-ngaku itu, tapi saya jadi keluar topik. Kita tahu ini, bukan karena peduli pada mereka yang dianggap sebagai korban, ada sesuatu yang jauh lebih jahat di baliknya. Apa yang selama bertahun-tahun menjadi hiburan favorit orang Eropa, yaitu penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Yahudi, kini telah direnggut dari mereka selama 3 generasi. Dan kini sedang kembali menjadi tren dengan sangat cepat. Terutama sekarang ketika mereka bisa menyamarkannya, menyebut kebencian dan pelecehan mereka terhadap orang Yahudi hanya sebagai penentangan terhadap Zionis, atau memanggil kami Zio, lalu tetap mempertahankan kemarahan moral mereka. Mereka berteriak tentang genosida. Tapi mereka tahu itu omong kosong, karena jika ini benar-benar tentang genosida, peta wilayah itu akan terlihat sangat berbeda. Setelah melihat semua yang telah dilakukan negara kecil Israel ini, kami yang hanya berjumlah 7 juta orang, terhadap orang-orang Arab yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Iran. Setelah melihat semua yang telah kami lakukan kepada mereka, fakta bahwa Israel belum melakukan kerusakan lebih besar di Gaza adalah bukti dari pengendalian diri kami. Musuh-musuh kami di Gaza memiliki lebih dari 20 tahun untuk mempersiapkan serangan mereka. Mereka tidak pernah menyembunyikan niat mereka untuk menghancurkan Israel. Dan mereka mengulanginya bahkan hingga hari ini. Dan itu termasuk seruan mereka yang berbunyi dari sungai sampai ke laut. Kita sebenarnya bisa melakukan jauh lebih banyak dan mengeliminasi jauh lebih banyak. Dan menjadi penjajah yang lebih besar daripada hanya mengambil wilayah sebesar Washington DC. Dan ya, sungguh disayangkan bahwa begitu banyak orang telah meninggal. Tapi mereka tahu, berkolaborasi, dan merayakan serangan terhadap Israel. Perang itu tragis, tapi konteks itu penting. Dan sistem yang mereka bangun di bawah Gaza, terowongan, senjata, puluhan tahun persiapan, semuanya dirancang untuk satu tujuan, untuk menyerang Israel lagi dan lagi, secara terbuka dan dengan bangga, dan mungkin membawa kehancuran bagi kami. Tanggung jawab kami, seperti halnya negara manapun, yang utama adalah melindungi warga negara kami sendiri. Kami berkewajiban untuk melindungi rakyat kami. Mereka dengan sadar dan sengaja menempatkan warga sipil mereka di garis tembak langsung. Saya tahu, banyak orang yang marah tentang kehancuran di Gaza, dan itu memang sangat memalukan. Sungguh memalukan, Anda tidak angkat bicara tentang hal itu selama bertahun-tahun, dan Anda tetap diam. Anda dengan gagah berani menggambarkan teror yang datang dari warga Gaza sebagai perlawanan. Ya, semoga Tuhan memberkati hatimu yang seberani William Wallace. Hamas membangun infrastruktur dan mengejar anak-anak kita, serta tidak memberi kita pilihan selain menghancurkan ancaman itu. Dan hal yang sama sedang terjadi sekarang di Lebanon. Mereka melakukannya di Lebanon sekarang, menyalahgunakan setiap aspek yang dilindungi oleh nilai-nilai barat, sekolah, fasilitas, dan kendaraan medis, serta petugas media. Tindakan itu sendiri, yang sebenarnya merupakan kejahatan perang menurut hukum, sering mereka tudingkan kepada kita. Anda sedang melihat sebuah terowongan Hizbullah 25 meter di bawah tanah, tepat di bawah sebuah toko pakaian milik warga sipil di Lebanon Selatan. Ini adalah bunker komando Hizbullah. Hizbullah menggunakannya untuk mengarahkan serangan terhadap warga sipil Israel. Itulah sebabnya Israel membongkar mesin perang Hizbullah di sepanjang perbatasan untuk melindungi keluarga Israel dari serangan roket, Serangan dan serangan 7 Oktober lainnya dari utara. Israel menginginkan perdamaian dengan Lebanon, tetapi gencatan senjata tidak boleh menjadi kedok bagi Hizbullah untuk mempersenjatai diri kembali. dan ada kerusakan yang luas sebagai akibatnya. Tapi itu tanggung jawab mereka. Kita tidak bisa lebih bertanggung jawab atas warga sipil mereka daripada mereka sendiri. Kenyataannya, tidak satu pun dari orang-orang sok suci itu benar-benar peduli. Tapi hey, kalau kamu bisa menyerang dan mengkritik orang Yahudi, ya, klik berarti pemasukan. Itu akan menghasilkan uang untukmu.
Kamu mengendalikan siklus media dan berita. Kamu memengaruhi dunia. Tunggu. Mengendalikan media? Mempengaruhi dunia? Menghasilkan uang? Di mana kamu pernah mendengar itu sebelumnya? Bukankah itu yang kamu tuduhkan kepada orang Yahudi? Semua 15 juta dari kami di seluruh dunia. Itulah tepatnya yang selalu kalian, para goim kawin sedarah dan penyetubuhi kambing, serta para pedofil yang menikahi anak, tuduhkan kepada kami. Dan aku akan bertanya lagi, sebenarnya untuk apa mereka datang ke sini? Ketika mereka jelas-jelas bisa melihat ada kesenjangan antara narasi dan kenyataan yang ditunjukkan oleh orang Arab kepada kalian. Sherry Oz adalah seorang peneliti dan penulis asal Israel yang telah melakukan penelitian serius dan metodis tentang klaim-klaim yang beredar mengenai Gaza. Dia membandingkan tuduhan genosida di Gaza dengan genosida yang diakui secara internasional dalam sebuah artikel yang dia tulis berjudul The Gaza Genocide Claim. Apa yang terjadi ketika Anda membandingkannya dengan Rwanda, Armenia, dan Holocaust? Dan dia melakukan sesuatu yang sebenarnya justru ditolak untuk dilakukan oleh para aktor pengobar kemarahan itu. Lihatlah kenyataannya. Lihat apa yang benar-benar terjadi, bukan pernyataan-pernyataannya. Dia mengevaluasi fakta-fakta, bukan propagandanya. Dalam artikelnya, dia mengangkat beberapa poin penting. Sherry menegaskan hal yang sudah jelas. Ya, perang di Gaza memang sangat menghancurkan. Ya, warga sipil telah menderita. Ya, traumanya memang nyata. Namun dia menekankan bahwa kata genosida memiliki makna hukum, bukan makna di media sosial. Dan agar istilah itu dapat diterapkan, dibutuhkan bukti adanya niat untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Bukan kehancuran atau pengusiran, dan bukan juga kemarahan atas besarnya tragedi, melainkan niat. Dan itulah hal yang paling sulit untuk dibuktikan. Sherry kemudian melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Dia membandingkan Gaza dengan data dari peristiwa-peristiwa lain. Di Rwanda, 70% dari populasi Tutsi dimusnahkan dalam 100 hari. Dalam peristiwa Holocaust, 2/3 orang Yahudi Eropa dimusnahkan. Di Armenia, lebih dari 1 juta orang dibunuh. Di Namibia, seluruh suku hampir punah. Bahkan genosida Yazidi yang memiliki tingkat kematian proporsional lebih rendah melibatkan pembunuhan sistematis, pemerkosaan massal, konversi paksa, dan niat eksplisit untuk menghancurkan kelompok tersebut. Angka-angka di Gaza sama sekali tidak menyerupai pola-pola ini. Angka-angka tersebut bahkan tidak mendekati, baik dari segi skala, proporsi, maupun dampak demografis. Sherry juga melihat dari segi waktu. Genosida nyata biasanya langsung diakui, seperti yang terjadi di Rwanda dan yang menimpa Yazidi, atau setelah puluhan tahun penyelidikan, seperti Holocaust dan di Armenia. Gaza katanya masih berada di tengah-tengah bukti yang diperdebatkan, angka yang diperselisihkan, dan proses hukum yang masih berlangsung. Kasus ICJ masih berlangsung. Putusan akhir masih bertahun-tahun lagi. Lalu dia membahas 5 kriteria genosida menurut PBB. Pembunuhan, penderitaan berat, kondisi yang merusak, mencegah kelahiran, dan memindahkan anak-anak. Dalam genosida yang diakui, beberapa kriteria terpenuhi dengan bukti jelas mengenai niatnya. Dia menunjukkan bahwa di Gaza, pembunuhan dan bahaya terjadi dalam konteks peperangan di wilayah perkotaan. Kriteria lain diduga atau diperdebatkan, dan buktinya dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu cara. Dan dia menyampaikan satu poin hukum yang penting. Jika bukti yang sama dapat mendukung lebih dari satu interpretasi, ICJ tidak menyimpulkan adanya niat genosida. Itu adalah preseden hukum, bukan pendapatnya, dan itu bukan pernyataan politik. Sherry mengakhiri dengan sebuah kesimpulan sederhana. Tuduhannya sangat serius. Oleh karena itu, hal ini layak mendapat pemeriksaan yang serius. Dan tagar, slogan, protes di jalanan, itu semua bukan pengganti proses hukum. Itulah mengapa ada ICJ, dan itulah mengapa perbandingan itu penting. Jika orang-orang benar-benar serius, mereka tidak akan menerapkan hukum internasional secara selektif dan membuat tuduhan hanya untuk menyesuaikan agenda serta memanipulasi keadaan. Mereka akan menanganinya dengan serius, seperti yang telah dilakukan oleh Sherry. Ketika Anda melihat bagaimana hukum internasional diterapkan saat ini, Anda tidak bisa mengabaikan kemarahan yang selektif. Cara istilah hukum diperluas, dipersempit, atau dijadikan senjata, tergantung siapa yang terlibat. Ketika menyangkut Israel, semuanya tentang agenda dan manipulasi keadaan untuk menyesuaikan dengan narasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Dan ketika Anda bertanya-tanya, mengapa ini adalah narasi yang sudah ditentukan sebelumnya? Sangat sederhana. Kami diserang pada 7 Oktober dan pada 8 Oktober. Bahkan sebelum Israel merespons, mereka sudah melakukan demonstrasi di jalan-jalan Amerika Serikat dan ibu kota Eropa, menuduh kami melakukan genosida saat itu juga. Dan Anda harus bertanya, di mana semua suara ini, pemerintah-pemerintah ini, institusi-institusi ini, para aktivis ini, ketika lebih dari 1,5 juta warga Suriah terbunuh dalam perang saudara Suriah? Di mana mereka ketika perkiraan menunjukkan bahwa hampir 100.000 dari korban tersebut adalah pengungsi Arab yang tinggal di Suriah. Tidak ada sidang darurat, tidak ada aksi unjuk rasa global, tidak ada flotila, tidak ada tuduhan genosida, tidak ada kampanye internasional yang menuntut pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang sama yang menutup mata terhadap kekejaman massal di tempat lain, tiba-tiba menunjukkan kemarahan moral mereka ketika negara Israel terlibat, karena yang dihargai adalah politiknya. Jadi, masalah yang kita hadapi adalah standar moral yang tidak konsisten, yang dipadukan dengan sandiwara moral yang selektif. Dan sekarang, topeng kemunafikan itu benar-benar terlepas. Hari ini mereka meneriakkan niat asli mereka secara terbuka. Mereka menyerukan kehancuran Israel. Bukan keadilan, bukan hak asasi manusia, bukan perdamaian, kehancuran. Dari sungai sampai ke laut, hancurkan entitas Zionis. Dan mereka merasa bebas untuk mengatakannya, karena percakapan global telah diracuni. Karena dengan memutarbalikkan apa yang terjadi di Gaza, dengan mengubah perang yang kompleks menjadi tuduhan palsu genosida, mereka telah menciptakan alam moral, di mana Israel digambarkan sebagai penjahat, apapun fakta yang sebenarnya. Sungguh luar biasa bagaimana para pemimpin negara-negara Eropa yang sama, yang sekarang menunjukkan keterkejutan yang dibuat-buat dan selektif terhadap langkah-langkah yang diambil Israel untuk menghentikan serangan yang ditujukan untuk menghancurkan kami. Mereka adalah para pemimpin negara yang sama, yang selama puluhan tahun menguliahi kami. Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus mengakui PLO karena itu akan membawa perdamaian. Jadi kami melakukannya. Mereka meyakinkan para pemimpin dan rakyat kami di Israel bahwa itu akan berhasil. Mereka mengatakan kepada kami, mundur dari wilayah, itu akan membawa perdamaian. Kami juga sudah melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Konsesi-konsesi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka katakan akan menerima perdamaian yang kami tawarkan. Dan niat damai itu, pertama datang gelombang teror, lalu bom bunuh diri. Setelah itu datang roket-roket. Dan setiap kali mereka mencari alasan mengapa orang Arab melakukannya dan mengapa kami harus menahan diri. Dan kemudian rencana yang lebih besar yang dipercepat oleh Hamas ketika mereka melancarkan serangannya lebih awal dari yang direncanakan. Semua ini bukanlah rahasia. Itu sudah terlihat selama bertahun-tahun. Pembangunan infrastruktur bawah tanah ini serta serangan demi serangan terhadap Israel, kampanye demi kampanye. Dan setiap kali alih-alih menuntut pertanggungjawaban dari kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan ini, alih-alih menuntut adanya konsekuensi, kami, Israel, selalu diminta untuk menahan diri. Kami diminta untuk memberikan lebih banyak konsesi. Kami diberitahu bahwa jika kami hanya memberi sedikit lagi, perdamaian akan muncul secara ajaib. Dan sekarang, pemerintah-pemerintah yang sama itu justru mengakomodasi dan dalam beberapa kasus bahkan mendorong kerumunan yang berbaris di jalan-jalan mereka sendiri sambil meneriakan yel-yel melawan Israel. Kerumunan yang tidak menyerukan kompromi, kerumunan yang tidak menyerukan hidup berdampingan, kerumunan yang justru menyerukan lenyapnya Israel. Setiap kali kami mencoba mencapai kesepakatan, setiap kali kami mengulurkan tangan, tanggapannya selalu sama. Kekerasan, penolakan, dan anggapan bahwa beban kompromi hanya jatuh pada negara Israel. Dan tahukah Anda apa yang ada di balik semua ini? Sebuah proyeksi kebencian terhadap diri sendiri. Eropa telah menghabiskan beberapa generasi menjauhkan diri dari agamanya sendiri, dari fondasi budaya yang dulu menyatukannya, dan dari rasa identitas nasionalnya sendiri. Jadi tidak mengherankan jika permusuhan mereka terhadap kita muncul ke permukaan dan menyebar begitu mudah. Kita, orang Yahudi, selalu menjadi dan sekarang, lebih dari sebelumnya, adalah segala sesuatu yang Eropa tidak lagi tahu bagaimana mewujudkannya. Kita di Israel adalah sebuah bangsa yang berakar pada iman kita, bangsa yang berakar pada sejarah, bangsa yang berakar pada kebangsaan, bangsa yang masih percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka, orang-orang Eropa, berjuang dengan jati diri mereka. Mereka membenci apa yang telah mereka tinggalkan. Dan dalam upaya membenarkan kehampaan yang telah menguasai jiwa mereka,
Mereka memandang kita. Kita di sini, di Israel, hanya dengan hidup dengan keyakinan pada identitas kita, sejarah kita, iman kita, dan keberadaan kita sendiri, mengingatkan mereka bahwa apa yang telah mereka hilangkan masih mungkin untuk didapatkan. Bahwa makna itu masih mungkin, bahwa rasa berakar itu masih mungkin, bahwa sebuah bangsa masih bisa percaya pada dirinya sendiri. Mereka telah menganiaya dan menjadikan kita kambing hitam karena hal ini selama bertahun-tahun. Namun bukan hanya kita, orang Yahudi, yang tetap teguh dan bangga dengan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Mereka justru kehilangan pandangan dan hubungan dengan siapa mereka dulu, dan mereka merasa sengsara. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak akan mereka maafkan kepada kita. Krisis identitas di Barat ini tidak hanya diam-diam tersembunyi di bawah permukaan. Krisis ini mengekspresikan dirinya secara agresif dan seringkali tidak rasional. Kaum kiri woke telah menjadi terasing dari negara mereka sendiri, warisan mereka sendiri, dan fondasi budaya mereka sendiri. Dan alih-alih menghadapi ketidaknyamanan itu dengan jujur, mereka malah mengalihkannya keluar. Ketidakpuasan mendalam terhadap diri sendiri diproyeksikan ke sasaran eksternal yang mudah. Jadi mereka berpegang pada suatu perjuangan semu, yang tidak menuntut pengorbanan nyata, pemahaman nyata, atau tanggung jawab yang sesungguhnya. Sebuah tujuan yang membuat mereka merasa benar, sambil menghindari kerja keras untuk memperbaiki apa yang rusak di masyarakat mereka sendiri. Dan Israel menjadi pelampiasan yang sempurna, bukan karena apa yang dilakukan Israel, tetapi karena apa yang tidak bisa mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Dan dengan itu, kebencian lama telah menemukan kehidupan baru. Karena apa yang kita lihat sekarang adalah perpaduan dari simbiosis aneh dan tidak nyaman antara bagian dari kelompok kiri progresif kontemporer dan elemen dari kelompok kanan religius tradisional di Eropa dan di tempat lain. Dua kelompok yang berseberangan dalam hampir segala hal tiba-tiba menemukan bahasa yang sama ketika berbicara tentang Israel. Motivasi yang berbeda, pandangan dunia yang berbeda, tetapi kepuasan emosional yang sama. Sebuah target yang terasa aman untuk dikutuk, aman untuk disalahkan, dan aman untuk dijadikan sasaran bersama. Konvergensi ini tidak hanya terjadi karena fakta. Ini terjadi karena Israel secara efektif telah diposisikan sebagai Yahudi kolektif, menjadikan negara itu sebagai sasaran kecaman universal. Hanya dengan keberadaannya, dengan bertahan hidup, dengan mempertahankan identitas, sejarah dan kesinambungan, Israel mengungkapkan sesuatu yang menjadi pergulatan kedua belah pihak. Bagi satu pihak, ini adalah ketidaknyamanan karena kehilangan pusat budaya. Bagi pihak lain, ini adalah ketidaknyamanan menghadapi dunia yang berubah, yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan bagi keduanya, kelompok kiri woke dan sayap kanan yang ekstrim, ini menjadi layar tempat mereka memproyeksikan kecemasan mereka. Nah, dengan mengingat semua ini, mari kita lihat beberapa peristiwa dari minggu ini. Kita akan mulai dengan Iran, tentu saja. Situasi di sana, hingga hari Kamis, masih berada di antara kemungkinan tercapainya kesepakatan atau perang besar-besaran. Sebuah kesepakatan yang bisa saja buruk bagi Israel. Saya tekankan bisa, karena seperti yang sudah saya katakan di acara sebelumnya, kita tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Ngomong-ngomong, itu sebenarnya bagus, karena semakin sedikit yang terungkap, semakin musuh harus berhitung dalam mengambil langkah. Namun sebuah kesepakatan mungkin tidak melayani kepentingan Israel, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa Amerika sudah menghapus tuntutan untuk membongkar program rudal Iran. Perang skala penuh bisa berpotensi merugikan ekonomi global. Jadi, yang kita lihat adalah pengepungan jangka panjang terhadap Iran, dan itu muncul sebagai jalan tengah yang kreatif untuk melemahkan negara Iran. Ini mirip dengan realitas di Gaza saat ini, yang juga berada dalam semacam zona di antara, di mana Hamas hadir, tetapi dari perspektif Israel, berfungsi hampir seperti hadir, tapi seolah absen. Masih ada, tetapi jauh kurang mengancam dibandingkan sebelumnya. Dan ada juga dimensi Lebanon dalam hal ini. Situasi peralihan ini adalah gencatan senjata yang seharusnya, namun Hizbullah terus-menerus melanggarnya, memungkinkan Amerika Serikat untuk terus memberikan tekanan dalam kampanyenya terhadap Iran. Dan karena alasan itu, Israel mendukung gagasan perdamaian yang ada saat ini, yakni inisiatif perdamaian, yang meskipun bersifat simbolis, tetap memiliki nilai, setidaknya karena tekanan yang mereka berikan kepada Hizbullah. Namun inilah situasinya pada saat rekaman hari Kamis. Semuanya bisa berubah dalam semalam atau bahkan selama akhir pekan. Berbicara tentang Gaza, hari Selasa menandai 200 hari sejak gencatan senjata saat ini antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Selama seluruh periode ini, Israel sebagian besar telah menegakkan perjanjian tersebut secara sepihak, yang berarti bantuan dalam jumlah besar mengalir ke jalur Gaza, tetapi senjata tidak keluar dari sana. Hamas bertentangan dengan perjanjian, menolak untuk menyerahkannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setiap hari rata-rata hampir 600 truk bantuan masuk ke Gaza. Itu hampir 5 kali lipat dari apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Makanan dan barang-barang ini mengisi kantong Hamas dengan uang karena mereka menjualnya kepada penduduk di sana. Dan itu membantu memperkuat kekuasaan mereka di jalur Gaza. Dan itu juga memungkinkan mereka untuk bersiap menghadapi dimulainya kembali pertempuran dengan cara yang memungkinkan mereka bertahan berbulan-bulan dalam pengepungan tanpa merasa kekurangan apapun. Ini karena fokus kami masih tertuju Iran, warga Gaza. Dan sekarang kembali ke armada yang saya sebutkan sebelumnya. Pasukan Israel pada Kamis pagi mengambil alih kapal-kapal dan armada yang menuju Gaza. Unit juru bicara IDF mengatakan bahwa IDF menegakkan blokade laut di jalur Gaza, sesuai dengan arahan pimpinan politik Israel. Saya tambahkan bahwa ini juga sesuai dengan hukum internasional. Sebuah negara diizinkan untuk mendeklarasikan blokade laut dalam keadaan perang. Selama pengambil alihan, para peserta armada menyebarkan video di mana pasukan Navy SEAL Israel terdengar meminta mereka untuk mengubah arah dengan mengatakan bahwa berlayar ke Gaza melanggar hukum internasional. Dan jika mereka ingin mengirim bantuan ke Gaza, mereka harus melakukannya melalui jalur yang diakui, yaitu melalui pelabuhan Ashdod di Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah sebuah video dari operasi naik ke kapal yang memperlihatkan beberapa barang yang dibawa oleh para aktivis armada tersebut. Di antara barang dan perlengkapan yang ditemukan di kapal terdapat zat terlarang, alat kontrasepsi, dan alat pencegah lainnya. Benar-benar kapal cinta. Hamas, tentu saja, mengajukan keluhan dan menyatakan ketidakpuasannya atas penangkapan armada tersebut oleh Israel. Aku penasaran apa yang sebenarnya mereka harapkan. Sebelumnya, pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memberlakukan sanksi terhadap kampanye penggalangan dana untuk armada yang diselenggarakan oleh Hamas, bersama dengan beberapa organisasi internasional lainnya. Menteri Pertahanan mengungkapkan bahwa di balik kedok penggalangan dana untuk membeli kapal, para penyelenggara telah beroperasi dengan cara-cara ilegal dan tanpa transparansi. Baru-baru ini, para aktivis dan tokoh senior yang terlibat dalam kampanye tersebut ditangkap atau ditahan di Tunisia dan negara lain atas dugaan menjalankan jaringan yang terlibat dalam pencucian uang dan korupsi. Wah, apakah kita terkejut? Sanksi-sanksi tersebut merupakan bagian dari kampanye ekonomi yang lebih luas yang dipimpin oleh Lembaga Keamanan Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat terhadap organisasi teroris Hamas dan terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas keamanan di jalur Gaza. Armada kapal tersebut, pada kenyataannya, justru melanggar resolusi PBB 2803 yang menetapkan bahwa bantuan ke Gaza harus masuk hanya melalui jalur resmi yang diakui dan disetujui. Dari sana, mari kita beralih ke Lebanon. IDF minggu ini merilis rekaman yang mengungkap penggunaan sistematis ambulans dan peralatan medis oleh Hizbullah di Lebanon Selatan untuk menyamarkan aktivitas teroris. Organisasi teroris tersebut memanfaatkan kekebalan yang diberikan kepada kendaraan medis untuk mengangkut teroris dan senjata teroris. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, para teroris terlihat dijemput oleh ambulans saat bersembunyi di dalam kantong jenazah. Organisasi tersebut telah meningkatkan penggunaan ambulans sebagai sarana memindahkan teroris antar lokasi yang berbeda sambil menyembunyikan identitas mereka. Rekaman tambahan menunjukkan para teroris yang selamat dari serangan IDF melarikan diri dan bersembunyi di suatu area hingga ambulans tiba, menjemput mereka tanpa cedera sambil membaringkan mereka di atas tandu di dalam kantong jenazah dan membawa mereka ke dalam kendaraan. Ini adalah sistem yang persis sama seperti di Gaza. Dan yang akan menjadi fokus berita adalah, tentu saja, Israel menyerang ambulans tanpa memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dan seperti di Gaza, jelas bahwa Hizbullah telah mengubah seluruh area garis depan menjadi jaringan infrastruktur militer yang padat, yang tertanam di dalam wilayah sipil. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, mempresentasikan dokumentasi baru yang menunjukkan senjata-senjata yang ditemukan pasukan IDF di Lebanon Selatan. Menurut Menteri Luar Negeri, ancaman ini bahkan belum mendapat tanggapan yang berarti dari pemerintah Lebanon, yang saya ingatkan kepada Anda sedang dalam proses negosiasi dengan kami. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa bahkan upaya terbatas yang dilakukan Lebanon hanya terbatas di area terbuka. Dan hasilnya adalah apa yang ditemukan oleh IDF. Senjata disembunyikan di zona sipil, termasuk di dalam sebuah sekolah
dan lokasi sensitif lainnya, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Israel. Israel minggu ini melanjutkan upayanya untuk menghilangkan ancaman Hizbullah di sepanjang perbatasan kami, dan terowongan dari rencana Hizbullah untuk menyerbu Galilea telah terungkap. Itu termasuk ruang tidur, tangki air, bersama dengan rudal anti-tank dan peluncurnya di kota-kota yang dianggap sebagai tempat aman. Dalam operasi berskala besar, yang juga mencakup penumpasan teroris, IDF menemukan 2 terowongan dengan panjang gabungan 2 km dan kedalaman 25 meter yang direncanakan Hizbullah untuk digunakan menyusup ke Israel. Seorang pejabat keamanan mengatakan bahwa ini adalah infrastruktur terbesar yang pernah ditemukan di Lebanon Selatan. Terowongan-terowongan tersebut kemudian dihancurkan dengan ledakan yang terasa hingga ke seluruh wilayah Israel Utara. Ini adalah pengingat bahwa setiap pengaturan di masa depan di utara akan bergantung pada kemampuan dan kemauan Lebanon untuk menegakkan kesepakatan. Lebanon sedang melakukan negosiasi langsung dengan Israel, negosiasi yang secara teori bisa membuka pintu menuju masa depan yang berbeda dan lebih stabil. Namun pada saat yang sama, Lebanon tidak mengambil langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menegaskan kembali kedaulatannya sendiri. Hal-hal seperti ini bahkan dipahami oleh seorang anak kecil. Tidak, sungguh, seorang anak kecil. Pengguna media sosial di Lebanon minggu ini mempublikasikan sebuah pesan yang dikirim ke akun Instagram juru bicara IDF berbahasa Arab, Letnan Kolonel Avichai Adri, yang sangat populer di Lebanon, oleh salah satu siswa di sebuah SMA Lebanon. Dalam pesan tersebut, siswa itu mengklaim bahwa ruang bawah tanah sekolah sedang digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata Hizbullah. Menurut tangkapan layar pesan Instagram yang beredar di internet, siswa tersebut menulis kepada Adri dengan huruf Latin dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan informasi yang sangat penting tentang sekolah tersebut. Siswa tersebut mengklaim bahwa di dalam institusi itu terdapat senjata Hizbullah, termasuk ruang rudal dan tempat perlindungan bawah tanah yang berisi senjata. Dan siswa tersebut menambahkan bahwa ia hanya ingin menyampaikan informasi itu dan meminta agar namanya tidak disebutkan terkait masalah tersebut. Hizbullah, omong-omong, tentu saja menepis hal ini dan menyebutnya sebagai upaya siswa tersebut agar sekolahnya dibom oleh Israel sehingga siswa itu bisa melewatkan ujian yang belum ia persiapkan. Entah kalau Anda, tapi antara kelompok teroris Hizbullah dan seorang anak laki-laki Lebanon muda, saya lebih percaya pada anak itu. Dan seperti yang mereka katakan dari mulut anak-anak kecil, atau seperti yang Alkitab katakan dalam Mazmur 8 ayat 2, dari mulut anak-anak dan bayi-bayi telah engkau nyatakan kekuatan. Saya Daniel Seaman. Bergabunglah lagi bersama saya minggu depan di sini, di Straight